warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 yang mempelajari tentang menggali informasi pada teks bacaan dan perpindahan panas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks bacaan pada media cetak secara benar. Kemudian yang kedua, melalui percobaan sederhana, siswa mampu menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, kita mulai yuk pelajarannya. Pertama-tama, kita akan belajar tentang bagaimana menggali informasi dari suatu teks bacaan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara menggali informasi dari suatu teks menggunakan peta pikiran? Baiklah, berikut ini langkah membuat peta pikiran untuk menggali informasi dari teks bacaan. Yang pertama, kalian baca dulu teksnya, kemudian kalian tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Selanjutnya, kalian tentukan informasi penting dari setiap paragraf. Setelah itu, hubungkan setiap informasi yang penting dengan menggunakan garis penghubung. Nah, sekarang kalian baca dulu teks berikut ini. Sekarang kita akan mencoba membuat peta pikiran dari teks yang telah kalian baca tadi. Pertama yang harus dilakukan adalah kita cari dulu kata kuncinya. Kata kunci yang bisa kita ambil dari paragraf pertama adalah word fire. Sedangkan kata kunci dari paragraf kedua yang bisa kita ambil adalah lezat. Nah, sekarang kita akan buat peta pikiran untuk mengambil informasi penting dari teks yang berjudul Memasak dengan Teknik Word Fire. Jadi, dari paragraf pertama yang kita ambil adalah pengertian word fire. Kita ambil ide pokoknya, yaitu word fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu bakar. Kemudian, informasi penting pada paragraf kedua, yaitu kelebihan word fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Nah, ini kita hubungkan dengan menggunakan garis sehingga menjadi peta pikiran. Jadi, seperti itu ya cara menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan. Agar kalian lebih paham, silakan nanti kalian gali informasi dari teks bacaan lainnya yang sudah Ibu sediakan pada LKS, dan LKS dapat kalian unduh pada link berikut ini. Sekarang kalian perhatikan gambar pada papan tulis berikut ini. Di sini terdapat seorang yang sedang memasak di dapur. Siapa di sini yang suka membantu ibu memasak di dapur? Wah, bagus sekali ya. Kalian semua suka membantu ibu memasak di dapur. Sekarang, ibu akan bertanya pada kalian. Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan isi sayuran di dalam panci sehingga menjadi matang? Di sini, api pada kompor dapat berpindah pada panci sehingga panci menjadi panas. Kemudian, panas pada panci berpindah ke air sehingga air pun menjadi panas
dan lama-kelamaan menjadi mendidih. Kemudian air menjadi panas. Nah, air yang panas itu dapat mematangkan sayuran yang terdapat pada panci tersebut. Jadi, begitu ya prosesnya. Panas itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, hingga kedua benda tersebut memiliki suhu yang sama. Di sini kita akan mempelajari beberapa cara perpindahan panas. Cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Benda padat yang digunakan dalam perpindahan panas secara konduksi biasanya berbahan dasar logam. Kemudian ada perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat pelantaranya. Sedangkan perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas yang tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah 3 jenis perpindahan panas yang perlu kalian ingat. Agar kalian lebih paham mengenai perbedaan dari 3 jenis perpindahan panas tersebut, Ibu akan mengajak kalian melakukan suatu percobaan sederhana. Yuk, ikuti percobaannya dan perhatikan dengan seksama. Di sini, Ibu akan mengajak kalian memasak air untuk melihat perbedaan 3 jenis perpindahan panas. Baiklah, kita coba memasak air pada panci berikut ini. Nah, pada saat kita memasak air, itu akan terjadi 3 cara perpindahan panas sekaligus. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Jadi, pada daerah dekat gagang panci ini merupakan perpindahan panas secara konduksi. Dalam hal ini, panas berpindah dari suhu yang lebih tinggi, yaitu bagian bawah panci, ke bagian suhu yang paling rendah, yaitu daerah dekat gagang panci. Di sini terjadi proses di mana partikel-partikel benda yang dikenai panas itu akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel-partikel yang ada di sebelahnya. Proses tersebut akan berlangsung terus-menerus sehingga bagian ujung yang lainnya ikut menjadi panas juga. Jadi, kita tekankan kembali bahwa perpindahan panas secara konduksi yaitu memerlukan zat pelantara. Kemudian, proses yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Itu terjadi di dalam panci ini, di mana sudah dijelaskan bahwa perpindahan secara konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dalam proses memasak air ini, di sini air yang berada pada bagian bawah itu akan lebih cepat panas dan berpindah ke atas, digantikan oleh air yang ada di atasnya yang suhunya lebih dingin. Air yang lebih dingin akan bergerak ke bawah dan menciptakan suatu aliran air. Proses ini terjadi terus-menerus hingga seluruh air memiliki suhu yang sama. Kemudian, proses perpindahan panas yang ketiga adalah proses perpindahan panas secara radiasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, perpindahan panas secara radiasi pada peristiwa memasak air ini terjadi di sekitar api kompor. Jadi, ketika kalian dekat dengan kompor, kalian akan merasa hangat atau panas, padahal kalian tidak menyentuh api pada kompor tersebut. Nah, itu adalah proses perpindahan panas secara radiasi. Jadi kita dapat merasakan panas tanpa kita menyentuh sumber panas itu sendiri.
Agar kalian lebih paham tentang materi perpindahan panas, silakan kalian lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada LKS bersama teman terdekat kalian atau orang tua kalian. LKS-nya dapat kalian unduh pada link berikut ini. Anak, cukup sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.